Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Syamsul Arifin dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan materi singkat tentang menjemput Lailatul Qadar. Para pemirsa yang berbahagia, di antara amalan unggulan di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kita tahu sendiri umat Rasulullah Muhammad SAW itu umurnya tidak terlalu panjang seperti umat-umat terdahulu. Ya baina sittin ila sab'in, antara 60-70, ya ada juga yang lebih dari itu, tetapi tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Oleh karena itu Allah memberikan anugerah kepada kita melalui Lailatul Qadar. Para pemirsa, apa sih Lailatul Qadar? Lailah itu kan malam. Artinya Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari, bukan siang hari. Nah, sedangkan Qadar ini para ulama banyak mengartikan. Ada yang mengatakan Qadar itu asyaraf, yaitu mulia. Ada yang mengatakan Qadar itu adalah sempit, obdik, sempit. Kenapa kok Al-Qadar dikatakan sempit? Iya, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Jadi seakan-akan bumi ini sempit dengan banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sehingga Qadar itu ada yang mengartikan sempit, para pemirsa. Baik, para pemirsa yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita ketahui pengertian atau arti dari Lailatul Qadar, nah bagaimana cara menjemputnya dan juga kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kalau kita baca di beberapa tafsir, misalkan yang pernah saya baca itu tafsir Al-Baghawi. Di situ para ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Yang jelas para ulama ini mengatakan kalau Lailatul Qadar itu jelas bulan Ramadan. Nah, tetapi malam keberapa ini para ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa saja jatuh pada malam pertama pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Tapi yang masyhur adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 terakhir di bulan Ramadan ini para ulama juga berbeda. Malam ganjil atau malam genap. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan genap, tapi mayoritas memilih yang ganjil. Yang ganjil ini juga berbeda. 21 kah, 23 kah, 25 kah, atau 35 kah, tapi nggak ada 35. Yang jelas yang ganjil ini aja para ulama juga berbeda-beda. Artinya apa? Secara keseluruhan, wafil jumlah abhamahullah. Insya Allah teksnya begitu, kata salah satu mufassir. Kenapa Allah menyamarkan Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Di antara alasannya kenapa Allah kok menyamarkan kedatangan Lailatul Qadar, ya supaya kita mau berkenan mapak, kata orang Jawa, menjemput mulai awal sampai akhir. Nah, kalau dijemput mulai awal sampai akhir, nah tentunya insya Allah kathah kembang gihe, banyak bertemunya. Jadi kalau hanya dijemput akhir-akhir saja, yang ganjil saja, ya kalau ganjil, kalau datangnya ganep, kata orang Jawa, kecelek, para pemirsa. Sehingga menyebut Lailatul Qadar itu setiap malam. Dan jangan lupa kita memang niat dari rumah kita beribadah, sholat isya, sholat tarawih, qiyamul lail, dan niatkan memang untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang menjemput saja belum tentu ketemu, apalagi yang tidak niat menjemput. Masa Lailatul Qadar mau mendatangi orang yang sedang ngucut di perapatan, kan juga tidak. Yang jelas Lailatul Qadar akan mendatangi orang yang jauh-jauh sudah mempersiapkan kedatangannya. Contoh saya analogikan begini, andaikan Lailatul Qadar itu misalkan seorang presiden. Presiden akan datang ke Kota Malang di Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, ketika presiden datang di Abdurrahman Saleh, itu yang menunggu sudah banyak. Tapi pertanyaannya, apakah yang menunggu itu pasti dikunjungi ke rumahnya? Juga tidak. Semua yang dilihat oleh presiden juga nggak mesti dihadiri, didatangi oleh beliau.
Tapi yang jelas yang didatangi oleh beliau adalah orang-orang yang jauh-jauh hari memang mempersiapkan kedatangan presiden tersebut. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan menghampiri, akan menemui, akan mendatangi bagi orang-orang yang benar ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang terakhir, bagaimana cara menjemput Lailatul Qadar? Ini yang paling penting dan harus digarisbawahi. Kata para ulama, menjemput Lailatul Qadar minimal dengan sholat isya berjamaah. Nah, ini harus digarisbawahi para pemirsa. Minimal menjemput Lailatul Qadar dengan isya berjamaah. Kalau bisa ya tarawih, lebih-lebih ditambah witir, syukur nanti malam ditambah dengan sholat tahajud. Maka ketika kita niat sholat isya berjamaah, niat menjemput Lailatul Qadar, maka insya Allah kemungkinan besar Allah akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Sebagai kesimpulan, para ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya Ramadan. Yang jelas kita jemput sepanjang Ramadan. Yang kedua, kapan atau dengan cara apa menjemput Lailatul Qadar? Di antara caranya adalah minimal isya berjamaah. Lebih-lebih tarawih ditambah qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala Ramadan kali ini berkenan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap matur saking kula, keripik gedang godhong telo, titik edang pokok padha krasa. Mangan ketupat beber kloso, pilih serelepat kawula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.